Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Salenja dengan ujung NIM 0008 akan menjelaskan materi yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Kegiatan awal yang kita lakukan pertama, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berpikir sejenak. Sebelum kita berpikir sejenak, kita akan menentukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah kontekstual berkaitan derivatif atau turunan fungsi. Kemudian yang ketiga, membuktikan sifat-sifat derivatif atau turunan fungsi. Nah, kemudian berpikir sejenak. Apakah yang kalian pikirkan mengenai gambar di samping? Pernahkah kalian menonton MotoGP atau Formula 1? Pada saat balapan terjadi, tentunya mobil melaju dengan kecepatan tertentu dan terukur oleh pembalap dan timnya. Bagaimana kecepatan mereka saat di tikungan? Bagaimana percepatan yang harus dilakukan agar tidak tersalip? Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Hal tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan turunan. Untuk itu, mari kita pelajari turunan fungsi aljabar. Yang mana dengan mempelajari turunan fungsi aljabar ini, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita mempelajari materi ini, kita bukan hanya sekedar mempelajarinya saja sebagai ilmu, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengukur kecepatan dan percepatan kendaraan. Kedua, menghitung keuntungan maksimum. Ketiga, mengetahui laju pertumbuhan sel. Keempat, laju pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kelima, menentukan waktu terbaik pemberian obat. Sebelum kita mempelajari ini, tentunya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan turunan. Turunan atau turunan fungsi atau juga bisa disebut derivatif atau diferensial adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai suatu fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensial. Turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Notasi turunan fungsi ada dua. Yang pertama yaitu notasi Newton. F aksen X atau Y aksen. Yang kedua, notasi Lebris, dy per dx atau dfx per dx. Pada turunan fungsi aljabar ini ada beberapa aturan turunannya. Misalkan f, u, dan v fungsi dari x bernilai real serta dapat diturunkan, dan a konstanta bilangan real, maka berlaku aturannya yaitu yang pertama, fx sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena a tadi merupakan konstanta yang tidak diikuti oleh sebuah variabel. Contoh, fx sama dengan 50, maka f aksen x yaitu 0, karena di sampingnya tidak ada variabel. Yang kedua, fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Ini di sampingnya ada variabelnya, tapi dia tidak ada perpangkatan. Jadi ketika kita turunkan, kita hanya mengambil konstantanya saja. Contoh, fx sama dengan 5x, maka f aksen x sama dengan 5. 3. fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan anx pangkat n dikurangi 1. Biar lebih jelas, contohnya yaitu fx sama dengan 5x pangkat 3. F aksen x sama dengan 5 itu a, 3 itu n, yaitu pangkatnya 5 dikali 3, x pangkat n dikurangi 1, yaitu 3 dikurangi 1. Maka f aksen x sama dengan 15x pangkat 2. Pada aturan turunannya yang keempat, fx sama dengan aux pangkat n, maka f aksen x sama dengan anux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen
X. Contoh, misalkan U sama dengan 3X pangkat 2, U aksen sama dengan 6X. Fx sama dengan 2 adalah A dikali 3X pangkat 2. Maka F aksen X sama dengan 2 dikali 3 dikali 3X pangkat 2 dikurangi 1 kali U aksen yaitu 6X. Maka 2 dikali 3 adalah 18, 3X pangkat 2 kurang 1 itu jadinya 3X pangkat 1. 3X pangkat 1 ini sama dengan 3X. 3X kali 6X adalah 18X. Ya maaf, yang pertama tadi 2 kali 3 adalah 6. Jadi 18X pangkat 2 kali 6. Yang kelima, yaitu Fx sama dengan Ux plus minus Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X tambah kurang atau plus minus V aksen X. Contoh, Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1 tambah dalam kurung 3x kurang 2. U nya tadi 2x pangkat 2 dikurangi 1, ketika kita turunkan yaitu U aksen sama dengan 4x. Kenapa 4x? Karena pangkatnya kita kalikan dengan A nya yaitu 2. 2 dikali 2 adalah 4. 2 pangkat tadi kita kurangi dengan 1, maka 4x. V nya yaitu 3x kurang 2, ketika kita turunkan menjadi V aksen sama dengan 3, maka F aksen X sama dengan 4x tambah 3. Untuk aturan turunannya yang ke-6, Fx sama dengan Ux kali Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen Px, U aksen X Px tambah Ux kali V aksen X. Contoh, Fx sama dengan X kurang 1 kuadrat kali dalam kurung X tambah 1. Kemudian Fx sama dengan tadi diketahui yaitu X kurang 1 pangkat 2 dikali X tambah 1. Ux sama dengan X kurang 1 pangkat 2. U aksen X sama dengan pangkatnya kita keluarkan 2x kurang 1, 2 pangkatnya tadi kita kurangi dengan 1. Jadi pangkatnya jadi 1. Jadi hasilnya U aksen X sama dengan 2 kali X kurang 1. Vx sama dengan X tambah 1, maka V aksen X sama dengan 1. Ketika kita turunkan menggunakan rumus yang ke-6 ini, maka F aksen X sama dengan U aksen X Vx tambah Ux kali V aksen X sama dengan U aksen tadi 2x kurang 1 dikali Vx adalah X tambah 1. Kemudian tambahkan Ux sama dengan X kurang 1 kuadrat dikali V aksen sama dengan 1. Maka 2x kuadrat kita dapatkan dari X kali X, X kuadrat, X kali 1, X, min 1 kali X, min X. X kurang X hasilnya 0. Min 1 kali 1 adalah 1, maka dalam kurungnya X kuadrat kurangi 1. Kemudian kita tambahkan dengan X kurang 1 dikuadratkan. Ini merupakan penjabaran faktornya yaitu X kurang 1 dikali X kurang 1. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. Min 1 kali X, min X. Jadi min 2X. Min 1 kali min 1 adalah positif 1. Maka hasilnya yaitu X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kemudian kita kalikan yang di luar kurung dengan yang berada di dalam kurung. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali min 1, min 2. Ditambah X kuadrat dikurangi 2X tambah 1. Hasilnya yaitu 3x pangkat 2, yaitu dari 2x tambah x kuadrat. Min 2 tambah 1 yaitu min 1. Maka 3x pangkat 2 ditambah
dikurangi 2x kurang 1. Lanjut ke aturan turunan yang ke-7. Fx sama dengan Ux per Vx. F aksen X sama dengan U aksen X Vx kurang Ux V aksen X per Vx kuadrat. Contoh, F aksen X sama dengan X kuadrat dikurangi 7, maka X akar X ketika kita turunkan menjadi tadi rumusnya yaitu U aksen X kali Vx kurang Ux kali V aksen X per Vx kuadrat. Kemudian kita masukkan 2x kali x pangkat 3 per 2 kurang x pangkat 2 kurang 7 dikali 3 per 2 x pangkat setengah per x pangkat 3 per 2 kita kuadratkan menjadi pangkat 2. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu x kuadrat tambah 21 per 2x kuadrat akar x. Yang ketiga ada aplikasi turunan fungsi. Turunan fungsi diaplikasikan di berbagai bidang seperti yang sudah saya singgung pada sebelumnya, itu ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Turunan fungsi ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti fisika dalam percepatan dalam bidang ekonomi, misalnya mencari keuntungan dan maksimum. Mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, menganalisis percepatan dan kecepatan, mempelajari pertumbuhan dan peluruhan, dan mengoptimalkan masalah dalam ekonomi. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah penyelesaiannya? Ada beberapa langkah yang dapat kita perhatikan dalam menggunakan turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah matematik yang mungkin berkaitan atau berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, menentukan variabel-variabel fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan antar variabel sehingga terbentuk suatu fungsi. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk itu, setelah kita mempelajari materi turunan fungsi aljabar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya melalui proses penurunan. Kita dapat menentukan kemiringan garis singgung pada kurva fungsi, menganalisis sifat-sifat naik, turun, dan titik stasioner, kemudian mencari nilai maksimum dan minimum fungsi yang penting dalam optimasi, kemudian menerapkan dalam berbagai konteks kehidupan nyata seperti menghitung kecepatan, pertumbuhan, atau biaya marginal. Jadi, dengan itu juga kita ketika mempelajari materi ini juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman semua, dengan begitu saya ada memberikan beberapa latihan soal untuk dikerjakan. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai media yang dapat digunakan pada materi turunan fungsi aljabar, yaitu tangga turunan. Nah, tangga turunan ini dapat kita gunakan untuk mencari turunan dari fungsi aljabar. Nah, dengan menggunakan rumus fx sama dengan axn, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n dikurangi 1. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya, maka kita akan masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 4. Maka kita pertama-tama di sini kan ada tangga turunannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertama ada soalnya yaitu fx sama dengan x pangkat 4. Maka kita ambil x pangkat 4-nya ini, pangkatnya kita ambil 1. Karena di sini kan nggak ada angka 2, angka 3, jadi di sini harus kita ambil 1. Kita letakkan di angka 1. Nah, kemudian 1 ini kita kalikan dengan angka 4. 1 dikali 4 adalah 4. Maka
Tadi kan rumusnya A kali N kali X pangkat N dikurangi 1. N-nya di sini adalah pangkat tadi. Pangkatnya yaitu 4, maka 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 adalah 3. Tadi dapat kita hasilkan 1 dikali 4 adalah 4 dan N dikurangi 1 adalah 3. Maka hasil ini yang 4 ini kita turunkan ke angka 3. 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 4x pangkat 3. Maka turunan dari fx sama dengan x pangkat 4 adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada 2x pangkat 3. Di sini ada 2 sebagai a-nya, kemudian x, n-nya yaitu 3. Maka pertama kita letakkan di sini kan ada 2, maka kita ambil 2 paku ini, kita letakkan ke pangkat 3-nya tadi. 3, 1, 2. Nah, kemudian kita kalikan. 3 dikali 2 adalah 6. Maka dari 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi kita letakkan pakunya yang berjumlah 6 tadi di angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapatkan hasilnya dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Nah, biar lebih jelas lagi nih mengenai penggunaan turunan tangga turunan ini, ada contohnya satu lagi, seperti x pangkat 5. 5 adalah pangkat. Kita letakkan paku ini di pangkatnya 5 tadi. Nah, kemudian 1 dikali 5 tadi 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian pangkatnya tadi adalah 5. 5 dikurangi 1 adalah 4. Maka 5 paku ini kita letakkan di angka 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya dari fx sama dengan x pangkat 5 hasilnya adalah f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga tangga turunan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.